Nuwun, sedulur semua, sugeng pembangen malih kalian kula Tubagus Purnama. Di channel Tubagus Purnama yang membahas tentang spiritual, meditasi, budaya, leluhur dan seni peninggalan nenek moyang kita. Nah, di channel ini saya tetap memohon dukungannya sedulur semua dengan like, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan saya bisa memberikan apapun itu yang bisa merubah perspektif panjenengan, yang mungkin bisa membantu panjenengan di selama menjalani kehidupan di bumi ini. Dan selalu saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, untuk akhir-akhir ini terpaksa rasa saya harus membuka bahwa ada fenomena alam yang sangat unik yang terjadi terutama di sekitar saya ya, di Yogyakarta. Itu ketika siang hari itu panas sekali, cuacanya walaupun mendung itu akan cepat tersingkir dan suasananya menjadi panas. Kalau dirasakan di kulit itu menjadi gatal, atau kalau di mata pedih. Itu yang pertama. Yang kedua, emosi seseorang ini banyak sekali yang meningkat. Jadi orang mudah marah, mudah capek, mudah lelah. Terutama sudah 1 mingguan ini dirasakan. Kalau panjenengan merasakan hal yang sama, jadi monggo kita share. Nah, kalau kejadiannya seperti ini yang kita rasakan, maka menurut ilmu Titen Jawa akan terjadi bencana yang besar dalam jarak 100 sampai 300 km dari tempat panjenengan berada. Saya tidak menakut-nakuti, saya hanya ingin panjenengan waspada. Karena alam sedang melakukan siklusnya atau pembenahan dirinya. Ibarat kalau kita gatal ya kita kukur, kita garuk di tempat yang gatal. Nah, ini alam sudah terlalu sakit, sudah terlalu gatal di mana-mana sehingga ingin menggaruknya. Dan cara menggaruk alam bisa dengan gunung meletus, bisa dengan longsor, bisa dengan gempa bumi. Tapi sesuai dengan BMKG juga bahwa kita sudah diramalkan dari 2019 kemarin bahwa ini siklus 100-an tahun untuk terjadinya gempa besar, terutama di Megatrust, selatan Pulau Jawa, barat Pulau Sumatera, selatan sampai NTT. Ini yang harus diwaspadai. Dan dari sini saya menghimbau kepada seluruh semua, mohon waspada, jaga emosi panjenengan karena ini akan semakin mendekati hari gempa itu terjadi, maka emosi kita akan semakin meningkat, kita akan semakin tidak jelas, tidak karu-karuan. Ada masalah sedikit kita akan terpancing emosi, apalagi di yang sering di jalan, menggunakan jalan umum. Nah, tolong jaga emosi panjenengan. Kalau sesepuh bilang bahwa ini memang akan terjadi garu lumaku, jadi kita hanya bisa berharap kita berada di sela-selanya garu. Kita lolos dari garu. Garu itu untuk rumput ketika di sawah itu kalau sudah panen itu digaru. Jadi kalau bisa kita lolos di tengah-tengahnya, jangan sampai kena garu. Karena gambaran saya memang ini agak berat, bahkan mungkin akan menelan korban banyak.
Dan dalam 1-2 bulan ke depan ini atau di sisa akhir tahun ini, ya saya berharap semoga ini hanya menjadi pandangan saja atau firasat saja, tapi jangan sampai terjadi. Tapi jika ini terjadi, saya berharap teman-teman semua sudah siap, terutama di selatan Pulau Jawa, selatan Bali, selatan NTT, terutama barat Sumatera, Banten, itu kawasan-kawasan rawan. Karena kita bisa melihat dari cuaca dan iklim saat ini yang kita rasakan secara langsung. Jadi banyak yang heran, kenapa kadang-kadang merasakan emosi, kenapa kadang-kadang ngantuk, kenapa cepat lelah, kenapa bingung, kenapa takut, tapi tidak tahu yang ditakutkan apa. Nah, ini karena efek gerakan di bawah tanah yang menimbulkan efek magnetik ke atas, sehingga bisa mempengaruhi awan-awan di atas dan mempengaruhi orang-orang yang berada di atasnya, di atas bumi, di dekatnya. Padahal ini pergerakannya di bawah bumi, di dalam bumi. Dan pergerakan ini mengeluarkan medan magnet yang tinggi. Nah, ini sainnya, secara ilmu sainnya, keilmuannya. Medan magnet ini akan mempengaruhi orang-orang yang berada di atas. Dan kalau secara spiritualnya, memang iki wis wayahe garu lumaku. Jadi siapa yang orang yang menabur kebaikan maka akan selamat dari garu. Maka ketika kebalikannya, ketika orang selalu menabur kejahatan, maka mereka juga harus membayarnya pada akhir-akhir ini. Dan gambaran saya juga bukan hanya gempa bumi, nanti kemungkinan juga ada air, entah itu air banjir atau longsor, saya tidak tahu. Kemudian nanti bencana gunung api ini masih mengintai kita, dan mungkin juga akan lebih besar karena efek gempa yang besar. Jadi sebetulnya saya sangat takut untuk menyampaikan ini, cuma memang feeling saya semakin kuat ke sana, firasat saya semakin kuat ke sana. Jadi bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi mari kita dekatkan diri dengan Tuhan, mari kita dekatkan diri dengan alam, kita selaraskan diri kita dengan Tuhan dan alam, sehingga kita bisa selamat. Karena apa? Kita merasakan gerakan alam ini akan seperti apa. Itu nanti yang akan menuntun kita untuk selamat. Tapi kalau kita masa bodoh dengan alam yang seperti apa, terserah sama nih. Yang penting saya tetap bangun, tetap tetap potong pohon, tetap. Maka orang itu akan buta, dan ketika alam nanti bergerak, dia tidak akan selamat karena tidak selaras dengan alam. Jadi demikian sedulur, semoga bermanfaat. Sungguh saya mohon maaf, bukan bermaksud menakuti, tapi saya mengajak teman-temanku semua, sedulurku semua, agar bisa diselamatkan. Bersiap-siaplah dari sekarang sebelum terlambat, karena ini bencana bukan main-main. Mungkin bisa sampai 8 skala Richter, mungkin bisa 9 skala Richter, bahkan mungkin lebih. Dan harus terjadi, memang harus terjadi. Demikian. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.